Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Majelis ilmu adalah majelis yang paling disukai oleh Rasulullah dan majelis yang paling besar fadilahnya, bahkan melebihi daripada sholat sunnah. Sholat sunnah dan majelis ilmu kedudukannya bahkan lebih tinggi. Kita berkumpul dalam majelis ilmu karena dengan ilmu akan membawa kita kepada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh apapun selain ilmu itu sendiri. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di Gua Hira adalah ayat tentang literasi, tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi. Di situ adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, adalah ayat tentang membaca, tentang belajar, tentang pentingnya kita ini sadar akan kebutuhan mencari ilmu. Kemudian juga dari hadis-hadis Nabi bahwa thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat, sehingga ketika sebelum melampaui sesuatu haruslah kita ini belajar bagaimana sih seharusnya menjadi seorang hamba yang kafah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang disitu diwajibkan untuk kita. Mau sholat, kita wajib dulu belajar caranya sholat. Mau sholat, kita wajib dulu caranya belajar bagaimana wudhu yang baik, wudhu yang bisa sah dan diterima. Kemudian juga mau menikah, kita harus paling tidak belajar tentang bagaimana apa itu pernikahan. Jadi menikah itu bukan sebuah hal yang dilalui sebagai fase hidup saja, tapi juga harus disadari bahwa pernikahan ini perlu dipersiapkan dengan ilmu-ilmu yang baik supaya kita tahu, dan supaya dalam menjalani pernikahan itu sendiri insya Allah bisa lebih baik dan sesuai dengan cita-cita dalam Islam, cita-cita dalam agama. Pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Karena banyak orang di luar sana ketika menikah didoakan semoga bahagia, tapi kemudian ditampar oleh realita orang-orang di sekitarnya juga bahwa pernikahan itu tidak melulu bahagia. Pernikahan itu justru bersahabat dengan konflik. Padahal maka janganlah kamu itu mendoakan kebahagiaan misalnya, karena itu tidak sesuai dengan realita. Padahal cita-cita pernikahan dalam Islam adalah waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Itu yang diharapkan dalam pernikahan, itulah cita-cita pernikahan dalam Islam. Dan legal-legal saja kita mengharapkan kebahagiaan di dalam pernikahan itu, karena memang itulah yang dijanjikan ataupun diharapkan adanya sebuah kebahagiaan di dalam pernikahan. Oleh sebab itu, insya Allah pada hari ini kita akan mengulas beberapa hal tentang ilmu-ilmu yang mungkin penting untuk diimplementasikan di dalam pernikahan itu sendiri. Jika kita mempelajari tentang fikih, bahwa fikih itu adalah hukum yang mengikat, hukum tentang halal dan juga tentang haram. Jika mengatakan fikih pernikahan, maka yang di situ adanya tentang tata caranya, yaitu adalah hikbah, bagaimana akad ini akan sah, bagaimana keharusan seorang laki-laki terhadap perempuan, yaitu memberikan mahar, dan perempuan harus ada walinya. Ketika perempuan tidak memiliki wali, misalkan ayahnya meninggal atau dia tidak memiliki saudara laki-laki, maka yang bisa menikahkan ini adalah pamannya. Tetapi ketika dia tidak punya paman dan tidak ada wali sama sekali, maka boleh diwakilkan kepada wali hakim. Ini berbicara mengenai fikih pernikahan tentang tata caranya menikah. Kemudian perempuan ini juga diharuskan mendapatkan mahar. Laki-laki diharuskan memberikan mahar kepada perempuan, dan mahar kepada perempuan ini harus dibayarkan sebelum perempuan ini dikumpuli. Dalam artian mahar itu bukan sebuah hal yang digunakan untuk membeli perempuan, tetapi di situ untuk menghargai seorang perempuan yang dinikahkan oleh oleh laki-laki tersebut. Ini yang dimaksud daripada fikih pernikahan. Kemudian tata cara
bagaimana sebuah akad itu terjadi, kemudian juga bagaimana nanti ketika hukum-hukum nikah yang bermacam-macam, bervariasi. Ada yang namanya nikah mut'ah, kawin kontrak. Kawin kontrak itu dilarang ketika syaratnya disebutkan di dalam akad. Dalam artian ketika akad, saya nikahkan fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dalam tenggang waktu sekian. Misalkan dinikah hanya untuk 2 tahun misalnya, disebutkan dalam akad, maka hal itu tidak sah. Akadnya dilarang karena nikah mut'ah itu haram. Oleh sebab itu orang-orang Syiah yang melakukan kawin kontrak, nikah mut'ah, itu sama sekali tidak sah pernikahannya menurut pandangan fikih 4 madhab. Karena memang nikah mut'ah itu merugikan. Hal-hal yang merugikan salah satu pihak oleh Islam ini pasti tidak diperbolehkan. Karena memang tujuan daripada fikih itu lagi-lagi untuk kemaslahatan. Ini merupakan kajian fikih di dalam pernikahan. Tetapi dalam pernikahan ini tidak selalu hitam dan putih. Ada yang namanya muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Anjuran dalam pernikahan sendiri itu adalah bermuasyarah dengan ma'ruf. Muasyarah dengan ma'ruf di sini adalah bagaimana caranya kita ini bisa mewujudkan cita-cita daripada pernikahan itu sendiri. Nah, caranya adalah yang pertama untuk mendapatkan pernikahan yang berhasil, meskipun di sini kita sama-sama belajar karena thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Apa yang saya ucapkan adalah apa yang harus saya implementasikan ke dalam diri saya sendiri karena saya juga menikah baru 1 tahun. Tapi dengan kita mengetahui ilmunya, insya Allah semoga pernikahan-pernikahan kita diberikan barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Jadi kita harus mengetahui tujuan dulu. Menikah itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk mendapatkan dunia misalkan? Apakah untuk mendapatkan hal-hal yang di situ bersifat sementara? Apakah yang kita inginkan adalah akhirat? Apakah yang kita inginkan adalah imam yang adil yang bisa membawa kita lebih dekat menuju surga? Apakah seseorang yang bisa menuntun kita di jalannya? Atau seseorang yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita? Itu bagaimana sebetulnya? Nah, prinsip ini oleh Rasulullah SAW dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran ada 5 prinsip pernikahan yang di situ bisa kita implementasikan jika kita mengetahuinya, dan juga insya Allah bisa menyadarkan kita bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Yang pertama-tama adalah dengan mengetahui tujuan daripada pernikahan itu. Tujuan daripada pernikahan sesuai dengan cita-cita Islam, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada prinsipnya ada 5 hal yang Al-Quran mengatakan di sini bahwa sesungguhnya yang pertama menurut dalam surat Ar-Rum ayat 30 dikatakan bahwa pernikahan itu berpasang-pasangan. Pernikahan itu berpasang-pasangan, zuwaj. Jadi yang dimaksud daripada berpasang-pasangan di sini, kita itu berpartner. Kita ini bersama untuk menjalani bahtera pernikahan seumur hidup dengan komitmen yang ada dalam akad itu sendiri. Oleh sebab itu, pernikahan ini adalah kebersamaan, komitmen untuk kebersamaan. Kemudian yang kedua adalah sama-sama meyakini pernikahan ini merupakan mitsaqun ghalidh, janji yang agung. Bahkan janji agung ini disetarakan oleh janji yang disamakan dengan janji Allah kepada para nabi. Jadi pernikahan itu bukan hal yang main-main, tapi sebuah janji. Sebuah janji yang harus kita pegang teguh komitmennya. Sama, janji dan komitmen itu merupakan sebuah hal yang harus dijaga di dalam pernikahan. Dalam artian kita tidak menggampangkannya. Oleh sebab itu nikah mut'ah yang saya sebutkan di awal itu diharamkan dan tidak disahkan oleh syariat, karena memang tujuan pernikahan bukan untuk bermain-main. Kita bersama bukan untuk berpisah lagi, tetapi bersama untuk mencapai cita-cita pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Orang kalau sudah tenang hatinya, sudah sakinah, sudah mawaddah, sudah penuh cinta, penuh kasih, maka dia akan lebih mudah mengenal kasih sayang dan rahmat Allah. Seperti halnya orang yang kenyang, orang yang sudah kenyang, maka dia cenderung ingin memberi kepada orang lain.
Seperti halnya orang kalau sudah penuh kasih sayangnya karena relasi di dalam rumahnya ini penuh cinta dan kasih, maka dia akan cenderung mampu memberikan kasih sayang yang baik kepada anaknya. Mereka akan mampu memiliki relasi yang baik kepada tetangganya, kepada orang-orang di sekitarnya, karena dia sudah penuh. Berbeda orang jika masih lapar, pasti dia akan mencari-cari kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, Habib Baharun, rektor Universitas Al-Ahqaf di Yaman, pernah dawuh, jika seseorang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumahnya, maka dia akan mencari kasih sayang di luar rumah. Oleh sebab itu, Nabi dalam mendidik Sayyidina Hasan dan Husain itu syarat dengan kasih sayang. Beliau meskipun pembawa risalah, tetapi kepada cucu-cucunya sebelum pada umur balik tidak menyuruh mereka itu untuk terus-menerus sholat, terus-menerus membaca Al-Quran. Justru Nabi bermain-main dengan Sayyidina Hasan dan Husain, bermain-main, bahkan sholat. Pada suatu ketika Nabi itu pernah menggendong Sayyidina Hasan dan Husain dalam keadaan sholat. Bagaimana hukumnya? Zaman dulu belum ada pampers. Hukumnya itu justru kalau misalkan membawa pampers berarti kan membawa najis, tetapi zaman dulu belum ada pampers, jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Nah, Nabi ini pernah menggendong Sayyidina Hasan dan Husain ketika sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak ingin memberikan kesan kepada cucu-cucunya bahwa ibadah itu dijadikan problem. Kalau misalkan sekarang kita menyuruh anak-anak pergi ke masjid melaksanakan sholat dengan kekerasan, justru dia itu akan menganggap bahwa sholat dan juga ibadah itu merupakan problem yang mengganggu waktu bermainnya. Nah, bagaimana cara seseorang ini bisa kreatif untuk mengajak tanpa membuat anak-anak ini memiliki traumatis atas ajakan itu? Jadi harus dengan penuh kasih sayang. Nabi bahkan mengeluarkan hadis yang berbunyi malayarham layurham. Barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Ini sejalan dengan suatu ketika sahabat Nabi yang melihat Nabi ini mencium Sayyidina Hasan dan Husain, dan beliau itu mengatakan bahwa saya memiliki 12 anak dan saya tidak pernah mencium mereka. Dan Nabi mengatakan hal tersebut bahwa malayarham layurham. Barang siapa yang tidak dikasihi maka dia tidak akan barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Kemudian sebaik-baiknya orang yang akan dicintai oleh penduduk langit adalah orang yang mencintai sesamanya di bumi. Jadi memang kasih sayang ini adalah sesuatu yang diajarkan, disyariatkan dalam Islam, tapi kurang populer ya. Yang populer di Indonesia ini syariat adalah anjuran dan larangan, hitam dan putih. Padahal dalam muasyarah, dalam relasi berumah tangga, relasi bertetangga, dan relasi-relasi yang lainnya, Islam ini sangat menganjurkan yang namanya keharmonisan, kasih sayang. Bahkan Nabi menyebut Sayyidina Hasan dan Husain pada suatu ketika pernah beliau menyebutnya sebagai seorang pemimpin para pemuda di surga. Ini tidak syarat akan kesombongan, tetapi beliau ini memberikan yang namanya pelajaran supaya Sayyidina Hasan dan Husain ini memiliki citra diri yang positif. Salah satu penunjang kesuksesan terbesar seorang anak selain harapan dan doa orang tuanya adalah namanya keberhargaan diri dan nilai diri positif, konsep diri positif. Ketika seseorang ini merasa mampu untuk melakukan sesuatu, maka dia akan benar-benar dimampukan untuk melakukan hal itu. Tapi ketika orang ini udah insecure duluan, ya wassalam, akan semakin jauh apa yang dia kejar. Jadi perlu orang tua ini memupuk yang namanya kasih sayang, memupuk yang namanya konsep diri positif terhadap seorang anak. Berhenti untuk mengatakan hal-hal yang buruk terhadap anaknya sendiri, karena bagaimanapun juga doa orang tua, kata-kata orang tua adalah doa untuk anak-anaknya. Jauh sekali ya kenapa bisa sampai parenting. Kemudian oleh sebab itu penting kita menyadari komitmen dalam pernikahan, bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk menggapai ridha Allah, dan ridha Allah ini bisa digapai dengan yang namanya memiliki muasyarah bil ma'ruf sesuai dengan prinsip Islam, bahwa pernikahan ini yang pertama adalah tentang berpasang-pasangan. Jadi kita bersama dengan partner, dengan seseorang. Kalau laki-laki ya sama perempuan, kalau perempuan ya sama laki-laki, kalau perempuan sama perempuan itu tidak dibenarkan, atau laki-laki dengan laki-laki tidak dibenarkan, seperti yang lagi tren sekarang. Kemudian
sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji yang kukuh atau mitsaqun ghalidho. Mitsaqun ghalidho di sini sebuah komitmen yang harus dijaga atas pernikahan itu. Jadi kita bersama bukan untuk berpisah. Lalu yang ketiga adalah konsep saling melakukan ataupun memperlakukan suami istri secara bermartabat. Maksudnya muasyarah bil ma'ruf itu saling menghargai, saling menempatkan laki-laki ataupun perempuan ini pada tempat yang semestinya, pada martabat yang semestinya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada intimidasi terhadap salah satunya. Kita harus menghargai peran masing-masing. Misalkan disepakati dalam sebuah keluarga laki-laki yang mencari nafkah dan perempuan yang di rumah, atau bahkan sebaliknya sesuai dengan kesepakatan berdua, perempuan yang bekerja dan laki-lakinya yang mengurus rumah tangga, maka hal itu harus syarat akan penghargaan atas peran satu sama lain. Sering-seringlah berkata terima kasih, sering-seringlah menghargai apa yang dilakukan oleh suami, sering-seringlah untuk menerima daripada menuntut. Dalam artian kita pasti memiliki cita-cita dan keinginan untuk level up atau naik terhadap namanya kehidupan, ingin punya peningkatan. Setiap orang itu adalah manusiawi. Tetapi bagaimanapun juga apapun yang dilakukan oleh suami atau istri kita, sekecil apapun itu hendaknya untuk diapresiasi. Apalagi laki-laki itu adalah sangat butuh sekali penghargaan. Jika seorang perempuan itu suka dicintai, laki-laki itu suka dihargai. Cinta bagi seorang laki-laki namanya adalah penghargaan. Tapi cinta dan kasih sayang bagi seorang perempuan itu ya disayang-sayang. Betul atau tidak? Makanya kalau perempuan bilang tuh kalau misalnya ada konflik pasti bilangnya kamu gak sayang lagi ya sama aku. Kalau laki-laki kenapa kamu tidak menghargai saya gitu. Itu bedanya. Tapi itulah kebutuhan daripada masing-masing. Tidak bisa memang laki-laki dan perempuan itu sama dalam setara, dalam segalanya tidak bisa. Karena memang setiap dari kita ini punya perbedaan, punya tugas pokok fungsi masing-masing. Jadi penting sekali menghargai apa yang dilakukan oleh suami kita maupun istri kita. Apalagi suami itu butuh sekali untuk dihargai istrinya. Makanya kadang pelakor itu tidak cantik-cantik amat, tetapi bisa mengambil hati suami orang. Karena mulutnya manis. Karena dia bisa mengatakan hal yang tidak biasa dikatakan istrinya. Maka dari itu daripada dikatakan oleh perempuan lain, katakanlah dari mulut kita bahwa dia ganteng meski biasa aja. Bahwa dia itu wah keren banget meski ya gitu-gitu terus. Jadi memang penting sekali kita tuh lebih banyak menghitung apa yang kita punya dan menghargai apa yang ada daripada terus mengingatkan apa yang tidak kita punya. Tapi memang sulit karena di situ ada setan. Setan itu terlibat di dalam sebuah pernikahan setiap orang. Jadi ketika misalkan suami melakukan kesalahan, oleh setan itu dibesar-besarkan. Jadi kita semakin ke-trigger untuk yang namanya komplain, untuk yang namanya mengeluh. Karena memang ada setan di dalamnya, maka perlu sekali yang namanya kesadaran, penerimaan, dan juga mengetahui tujuan pernikahan. Nah, caranya bukan hanya kita ini tahu bagaimana relasi yang baik atau muasyarah bil ma'ruf saja, tapi kita juga harus bisa menilai apa yang ada di dalam diri kita. Dalam artian menilai diri sendiri, muhasabah. Banyak sekali orang-orang yang memiliki pernikahan yang sangat sulit karena terhambat oleh sesuatu yang misalkan belum selesai di dalam dirinya. Sekarang itu kan lagi rame ya kesehatan mental. Orang-orang sekarang itu gampang kena mental, dikit-dikit kena mental, wah mental health gitu, inner child gitu. Gimana? Loh, relate ya. Dikit-dikit begitu, dikit-dikit aduh aku kayaknya kena mental gitu, aku kayaknya trauma, aku kayaknya depresi. Ya mungkin karena memang kita ilmu pengetahuan semakin berkembang, jadi kita semakin bisa yang namanya mengoreksi diri dan muhasabah. Jadi ketika ada hal-hal yang di situ membuat kita ini merasa mudah sekali untuk ke-trigger, dalam artian apa yang kita ada di dalam pernikahan itu kadang bisa, konfliknya dalam pernikahan itu bisa terjadi karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Misalkan kita belum bisa meregulasi emosi dengan baik, atau kita terbiasa melihat pernikahan daripada orang tua kita yang misalkan
kurang harmonis, atau kita sering melihat bagaimana pola asuh daripada orang tua yang justru sering memarahi anaknya, justru kurang sekali contoh daripada pernikahan harmonis yang membuat kita ini tidak tahu bagaimana cara membangun pernikahan yang harmonis. Jadi penting sekali kita ini untuk mengetahui dan meregulasi apa sih yang kurang dan apa sih yang perlu dipersiapkan di dalam diri kita. Manajemen emosi, kemudian mengatur ekspektasi, menyelesaikan hal-hal yang memang menjadi PR diri kita, dalam artian memiliki mimpi, memiliki keinginan untuk berpendidikan yang baik, maka hal itu hendaknya diselesaikan terlebih dahulu. Karena saya pernah mengatakan bahwa pernikahan itu bukan tujuan hidup, tapi pernikahan adalah bagian dari kehidupan. Karena banyak sekali salafus soleh yang tidak menikah. Imam Nawawi Banten itu juga tidak menikah. Seumur hidupnya beliau sendiri saja. Tapi beliau produktif, beliau mendedikasikan dirinya untuk ilmu agama. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini berniat untuk tidak menikah, ya dedikasikan diri untuk apa dulu gitu. Ada yang mau tidak menikah? Nggak ada ya? Normal semua. Jadi selain kita menyadari bahwa pernikahan itu komitmen, kita juga harus menyadari bahwa pernikahan ini merupakan sebuah relasi yang harusnya saling memiliki komitmen juga untuk memperlakukan satu sama lain secara bermartabat. Jadi perempuan itu harus sesuai dengan porsinya, dalam artian bagaimana cara kita menghargai suami. Sebetulnya kan aturan-aturan fikih dalam kesempatan yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa tugas pokok fungsi perempuan itu tidak di dapur sebetulnya. Itu merupakan tugas suami. Fitrah perempuan itu adalah melahirkan, kemudian tugasnya setelah menikah dalam Syafi'iyah itu adalah untuk menuruti suaminya. Tapi semua tanggung jawab sandang, pangan, papan, bahkan tugas domestik rumah tangga itu merupakan tanggung jawab suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwamuna di sini bahwa laki-laki lebih kuat daripada wanita tidak dimaknai sebagai makna yang mendiskriminasi perempuan, tetapi itu bermakna tanggung jawab, bermakna bahwa ketika seseorang yang lebih kuat itu harusnya dapat menanggung dan melindungi seseorang yang lebih lemah. Meski lemah di sini bukan dalam artian yang harus dibandingkan secara setara, karena ketika laki-laki melahirkan bahkan pembukaan 4 dia bisa meninggal. Ketika laki-laki menstruasi hari ketiga dia pingsan. Itu kata medis. Tapi kekuatan di sini dalam artian keteguhan mental, keteguhan yang tidak bisa disamakan dalam laki-laki dan juga perempuan, karena perempuan ini cenderung, mungkin sebagian fitrah perempuan itu ada yang memang sebetulnya seseorang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya ini orang yang lebih dekat pada sisi emosionalnya. Sedangkan laki-laki ini seseorang yang lebih straight, dalam artian lebih jalan logikanya. Meski sekarang itu banyak sekali yang kebalik-balik, laki-laki yang emosional, yang melankolis juga ada. Tapi pada fitrahnya, secara hormon, secara yang lain, secara medis dikatakan bahwa memang perempuan itu lebih sensitif, ya atau tidak? Meski ada juga perempuan yang tidak sensitif. Jadi kullu syai'in mustasnaya. Jadi segala sesuatu itu ada pengecualian. Seperti halnya dikatakan bahwa sesungguhnya at-thayyibatu lit-thayyibin. Orang baik itu untuk orang baik. Wal khabithatu lil khabisin. Orang buruk untuk orang buruk. Itu konsep dalam Al-Qur'an. Tapi takdirnya ada juga yang orang baik dapat orang buruk dapat orang baik, ada juga. Jadi kullu syai'in mustasnaya. Tidak bisa kita ini membatas-batasi kekuasaan Allah. Meskipun Allah bikin konsep dalam Al-Quran seperti itu, tapi takdir itu bisa sekehendaknya. Karena itulah kekuasaan Allah. Bisa difahami ya? Jadi ketika ditanya, katanya orang baik dapat orang baik, kok tetangga saya orang baik dapatnya buruk banget gitu. Karena itu memang takdir. Makanya meskipun Allah itu sudah mengetahui ya akhir dari seseorang, sudah mengetahui bagaimana nasib kita nanti, tetapi Allah itu memberikan kita kesempatan
untuk memperbaiki diri, untuk berdoa, karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih kuat, bahkan lebih kuat daripada takdirnya itu selain doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir, karena Allah memiliki yang namanya sifat Rahman dan Rahim, sifat yang namanya di situ welas asih. Bahkan dalam menyebutkan namanya, terutama adalah sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernah ada pertanyaan, kenapa harus berdoa kalau takdir kita sudah ditentukan? Ya memang Allah itu sudah lebih tahu bagaimana akhir daripada penciptaannya. Jadi kalau kita menciptakan sesuatu, dalam artian seseorang bikin mobil, bikin sepeda motor, pasti yang menciptakan itu lebih tahu fungsi daripada yang diciptakan. Betul atau tidak? Tahu kalau mobil itu dinaikin, tahu kapasitasnya berapa, kemudian cc-nya berapa, mesinnya apa, kan tahu yang menciptakan ini. Tidak mungkin menciptakan tidak tahu akhir daripada atau fungsi daripada alat yang dia ciptakan. Tetapi Allah itu memberikan, karena sifat Rahman Rahimnya, Allah itu memberikan kesempatan loh untuk kita ini supaya bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan menurunkan risalah, menurunkan nabi-nabi yang terus menyampaikan ajakan-ajakan untuk bertauhid, menyampaikan syariat, kemudian juga memberikan yang namanya senjata kepada orang mukmin. Makanya ad-du'a silahul mukmin. Ad-du'a, doa itu adalah senjatanya orang mukmin, senjata untuk mengetuk pintu langit. Karena memang tidak ada yang lebih kuat selain daripada doa, yang di situ harus kita yakini. Jadi doa itu harus yakin. Kalau kita tidak yakin terkabul, ya kemungkinan besar tidak terkabul. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu sangat suka sekali melihat hambanya berdoa dan memohon kepadanya. Kalau Allah itu maha besar, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jadi dekatilah zat yang maha penyayang itu, ya. Makanya penting sekali kita ini memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita yang baru lahir, kepada sesama, kepada istri, kepada suami, supaya lebih mudah mengenal kasih sayang Tuhan. Wah, dicintai makhluk saja bisa sebegini indahnya, apalagi dicintai oleh Allah. Sayang kadang dari kita jarang untuk melakukan hal itu, memberikan atensi, afeksi, kasih sayang jarang, karena gengsi, karena tidak lumrah. Padahal itulah hal yang paling dibutuhkan oleh manusia, hal yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang gersang, ya, yang mencari kasih sayang dari anak tetangga misalkan. Itu harusnya diperbaiki ya, kembali ke jalan yang lurus, karena kasih sayang yang paling benar itu adalah kasih sayang Tuhan. Jadi ketika misalkan kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah, karena bagaimanapun juga hati seseorang itu milik Allah. Hati seseorang dalam genggaman Allah. Kok orang itu bisa mencintai kita dan kita bisa mencintai dia? Oh, berarti Allah yang membuat kita mencintainya, Allah yang membuat dia mencintai kita. Jadi ketika mencintai makhluk saja bisa begitu indah, apalagi mencintai dan dicintai oleh Allah. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah pun ngertos sedanten nggih, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah seorang wali. Beliau dulunya adalah budak padahal. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dulunya dari kecil beliau itu tafaqquh fiddin. Beliau ada di Mesir, lahir di Mesir, dari kecil sudah menghafal Al-Quran. Kenapa dinamakan Rabi'ah Al-Adawiyah? Karena beliau anak keempat. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dulunya adalah seorang perempuan yang cerdas, pembelajar, tetapi di usia belia ayahnya meninggal, kemudian beliau diasuh pamannya, lalu di usia yang lebih besar lagi pamannya menjualnya kepada seorang sayyid yang di situ amat zalim. Jadi beliau ini hampir separuh hidupnya melayani seorang sayyid yang zalim kepadanya. Semua siksaan yang pedih itu sudah didapatkan oleh Sayyidah Rabi'ah. Tetapi rasa cintanya kepada Allah dan doanya pada malam-malam hari itu tidak pernah meminta untuk diringankan bebannya, atau misalkan sayyidnya ini diberi ganjaran karena berbuat zalim padanya. Beliau itu hanya berdoa, ya Allah, semoga engkau ridho kepadaku seperti aku ridho terhadap apapun takdir yang engkau berikan kepadaku. Ini adalah bentuk daripada rasa cinta yang sangat besar sekali kepada Tuhan. Beliau bahkan seumur hidupnya setelah merdeka dari sayyid tersebut, beliau tidak pernah menikah.
banyak sekali yang melamarnya, dari orang-orang yang di situ soleh, kemudian orang-orang yang di situ memang berlatar belakang para sultan, para aulia, tapi beliau tidak ingin sama sekali mencederai cintanya kepada Tuhan, yang mana di situ ingin dia berikan total seluruhnya tanpa ada gangguan daripada makhluk. Jadi menurut beliau itu menikah mengganggu sekali. Bahkan beliau pernah berdoa, ya Allah, andaikan aku menyembahmu adalah demi surga, maka masukkanlah aku ke neraka. Tapi jika aku menyembahmu karena engkau memang zatmu, maka janganlah engkau berpaling dariku. Itu adalah doa daripada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Luar biasa sekali, cinta yang tidak dipahami oleh orang-orang kelas reguler seperti kita. Seperti halnya manunggaling kawula Gusti Sasiti Jenar, pernah dengar ya, bahwa menyatu dengan Tuhan ini mungkin ketika orang yang tidak paham bilangnya sesat, tapi itu adalah sebuah rasa cinta mahabbah yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia yang kelasnya biasa-biasa saja seperti kita. Kula monding jenengan insyaallah lebih baik. Kemudian yang terakhir, kok jauh banget ya, tapi bisa dipahami ya. Kemudian yang prinsip yang keempat, saya ulang lagi, yang pertama adalah zuwaj. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian yang kedua adalah sama-sama meyakini bahwa pernikahan ini merupakan janji yang kukuh, janji yang agung, yang sesuai, yang sama kedudukannya dengan janji Allah kepada para nabi. Mitsaqun ghalidho, surat An-Nisa ayat 20. Kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga, memperlakukan suami istri dengan cara yang bermartabat, yaitu adalah muasyarah bil ma'ruf. Ini surat An-Nisa ayat 19. Kemudian yang keempat adalah mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah. Al-Baqarah ayat 33. Jadi ketika ada konflik, ada yang namanya perselisihan, maka hendaklah kita menyelesaikan dengan yang namanya kompromi, dengan yang namanya musyawarah. Jangan diputuskan sendiri. Hal-hal yang di situ menyangkut berdua, karena hidup berdua ini berarti berbagi peran, berbagi kehidupan. Jadi perlu sekali yang namanya saling mendengarkan, saling menerima masukan, saling mengerti, dan saling berkompromi. Jadi harus kita menyadari bahwa saya ini tidak hidup sendiri lagi, bahwa saya sudah punya suami, saya harus mempertimbangkan pendapatnya, saya harus saling untuk menemukan keputusan yang bisa melegakan bagi keduanya dengan cara musyawarah. Musyawarah itu bukan dengan komunikasi satu arah, tapi adalah mencari pola komunikasi yang efektif. Saling memahami, bukan saling menghakimi. Jadi bagaimana sih caranya kedua orang ini memiliki komunikasi yang baik? Menikah itu adalah komitmen dan kesediaan untuk membicarakan hal-hal sulit. Misalkan hal-hal yang di situ menyangkut perekonomian atau finansial, kemudian menyangkut hal-hal yang di situ mungkin berat bagi seseorang, masa lalu yang berat, dalam artian kita memiliki PR-PR kehidupan, misalkan yang laki-laki punya hutang, atau misalkan yang perempuan, tapi masa lalu di sini tidak untuk diungkapkan ya. Jadi kalau misalnya punya aib, saya pernah ditanya bahwa kalau misalkan saya ini punya aib masa lalu yang buruk, kemudian saya ingin menikah, apa saya harus jujur kepada calon suami? Jadi konsepnya ketika Allah menutupi aib seseorang, janganlah kamu itu membukanya. Jangan membuka aib diri sendiri ketika memang Allah sudah menutupnya dengan baik. Bisa difahami ya? Meskipun di situ berarti saya tidak jujur, itu bukan masalah jujur atau tidak jujur, tapi Allah saja menutup, kenapa kamu buka? Yang penting kamu berkomitmen dan bersedia untuk bertaubat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi memiliki kesadaran dan juga komitmen untuk bermusyawarah, tapi dengan batasan-batasan yang sesuai syariat. Bukan semuanya dikasih tahu, bahkan aib-aib yang sudah ditutupi oleh Allah kita buka sendiri, tidak seperti itu. Yang penting ketika bertemu dengan seseorang, maka detik itu komitmennya adalah kemauan untuk saling menerima, kemauan untuk saling berkompromi, memiliki dan belajar
membicarakan hal-hal sulit, belajar membicarakan pola komunikasi yang efektif. Seperti contoh, mungkin sedikit contoh seperti saya sendiri. Karena saya merasa bahwa pengasuhan seorang anak, saya ini seorang ibu baru yang baru 1,5 bulan punya anak, tapi dari awal ingin berkomitmen bahwa saya tidak ingin mengasuh sendirian, supaya anak saya itu tidak kehilangan figur seorang ayah. Saya ingin kami berdua terlibat dalam pengasuhan seorang anak. Itu saya sampaikan, dan saya sering meminta tolong kepada suami untuk melakukan hal-hal yang di situ kebanyakan stigmanya adalah tugas istri, yaitu mengurus anak. Tapi saya ingin suami saya ini mengetahui juga perkembangan fase-fase daripada anak kita, supaya anak saya dan dia itu tidak kekurangan daripada figur ibu ataupun ayah. Jadi bukan berarti lalai daripada tanggung jawab, tetapi justru karena menginginkan anak ini memiliki peran yang lengkap daripada ayah dan juga ibunya. Itu saya sampaikan. Dan beliau akhirnya bisa menerima asal disampaikan dengan bahasa yang baik. Jadi perempuan ini harus mengatakannya dengan bahasa yang baik, asertif, mengatakan apapun yang ingin kita katakan dengan intonasi, dengan cara yang tetap menghargai lawan bicara. Bisa difahami ya? Bukan tegas, kemudian bosi, ataupun mengatakan dengan nada yang tinggi. Tidak dengan demikian, mengatakannya dengan nada yang santun, dengan nada yang juga menghargai seorang laki-laki. Caranya biasanya adalah dengan bertanya terlebih dahulu. Biasanya, jenengan apa keberatan ketika saya meminta jenengan untuk menemani saya bergadang mengurus anak, misalnya, dengan pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian ketika dia mengatakan misalnya saya keberatan, karena saya pagi harinya bekerja. Oh ya sudah, kalau begitu bisa bantu saya ketika jenengan itu tidak terlalu capek di jam-jam tertentu. Hal-hal seperti itu perlu yang namanya komunikasi dengan pola komunikasi yang efektif, dengan cara berkomunikasi yang asertif, yang saling menghargai. Karena makna daripada mu'asyarah bil ma'ruf itu luas sekali, salah satunya dengan cara berkomunikasi yang baik, yang sehat, bukan dengan cara berkomunikasi yang saling menghakimi atau saling menuntut. Bisa difahami ya? Kemudian ini di sini udah pada nikah semua belum? Oh ya, bagus, berarti belajar dulu. Kemudian sama-sama meyakini bahwa ridha Allah itu ada daripada keduanya. Jadi misalkan seorang laki-laki ini zalim dan perempuan ini salihah, maka nanti di akhirat akan diganjar sesuai daripada peran dan apa yang dilakukannya di dunia. Ketika perempuan ini salihah, maka dia akan mendapatkan surga. Dan ketika laki-laki ini zalim terhadap istrinya, maka dia akan diganjar daripada sikapnya tersebut. Jadi neraka nunut surga katut itu tidak benar, bahwa sesungguhnya perempuan ini bisa kok mendapatkan surganya sendiri, bisa kok memperjuangkan surganya sendiri meski dia memiliki suami yang tidak soleh, meski dia memiliki suami yang zalim. Tetapi misalkan dia itu sabar, dia itu bersedia untuk tetap melayani suaminya, dalam artian dia tetap menghargai suaminya, tetap sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atas relasi rumah tangga, maka perempuan itu akan diganjar surga. Begitu pula laki-laki ketika zalim menyalahgunakan kewenangannya sebagai suami, maka dia juga akan diganjar di akhirat nanti sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi jangan khawatir bahwa ketundukan kita terhadap suami itu bukan berarti ketundukan terhadap sisi kemanusiaannya yang bisa zalim, bisa salah, tetapi juga ketundukan kita terhadap perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dalam hidup ini menemukan yang namanya keseimbangan. Aturan-aturan itu adalah untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Ketika seimbang, maka hal itu akan mendapatkan yang namanya keharmonisan. Orang kalau sudah harmoni bersama-sama menuju Tuhan itu sangat mudah. Oleh sebab itu perlu disadari dan perlu dijadikan komitmen bahwa sesungguhnya semua aturan yang ada, semua syariat yang berlaku itu adalah untuk kemaslahatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konsep fikih nikah Syafi'i, madhab Syafi'i itu ada namanya konsep ijbar.
Ijbar di sini seorang bapak yang bisa memaksa anak perempuannya untuk menikahi pilihan daripada orang tua tersebut. Ini nisbatnya kepada seorang anak perempuan, tetapi dengan beberapa syarat. Jadi tidak boleh disalahgunakan. Yang pertama syaratnya calon yang diajukan oleh bapak itu harus kafaah, jadi sekufu. Sekufu di sini maksudnya status sosial, keilmuan, cara hidup, dan juga yang namanya antara laki-laki dan perempuan itu, antara calon yang ditawarkan oleh bapak ini tidak terlalu jomplang. Kafaah mempertimbangkan hal-hal tersebut, meski banyak sekali khilaf mengenai kafaah. Kemudian tidak ada permusuhan yang nyata antara ayah dan juga sang anak perempuan ataupun sang anak perempuan dengan calonnya. Jadi memang harus di situ dalam keadaan yang baik-baik saja. Misalkan perempuan ini ternyata musuh daripada calon yang diajukan oleh orang tuanya, maka ijbar nikah atau memaksa nikah seorang anak perempuan itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga dengan cara yang ma'ruf, dalam artian bukan memaksa yang sampai di situ memang ketidakrelaannya itu luar biasa. Jadi harus tetap mempertimbangkan perasaan perempuan dan juga tetap memberikan nasihat yang baik bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya itu demi kemaslahatan ataupun kebahagiaan putrinya. Ini nisbatnya kepada anak perempuan. Lalu bagaimana seorang laki-laki? Sebetulnya laki-laki itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi laki-laki ini tidak membutuhkan wali, sedangkan perempuan membutuhkan wali untuk pernikahannya. Tetapi laki tidak butuh, laki itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam artian ketika dia menikah, ya yang dia butuhkan memang ridho daripada orang tuanya, tapi syarat menikah itu tidak diharuskan daripada adanya wali seperti halnya perempuan. Kalau perempuan kan harus ada wali, jadi kerelaan orang tua itu sangat dipertimbangkan sekali. Tetapi laki-laki ini bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi kerelaan orang tua itu adalah sebatas mana komitmen dia untuk birrul walidain. Jadi dalam artian ketika dia ingin membahagiakan orang tuanya, sampai dalam menikah pun saya ikut orang tua deh, maka hal itu ya sudah, itu bagian dari komitmennya. Tetapi ketika memang dia ini memiliki prinsip sendiri, dalam artian saya kan ini laki-laki, saya yang nantinya akan bertanggung jawab dalam keluarga saya, dan seharusnya itu hak saya untuk memilih calon istri saya sendiri, maka hal tersebut juga dibenarkan. Dalam artian orang tua tidak ada hak untuk tidak dianggap durhaka seorang anak laki-laki yang menikah tidak dengan pilihan orang tua tersebut. Bisa difahami ya, ini menurut kacamata fikih. Begitu juga untuk perempuan sebetulnya, tetapi karena perempuan ini merupakan seorang yang akan dinikahi, maka dia butuh wali, dia lebih butuh ridho orang tuanya, dia juga lebih butuh banyak support dari keluarganya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Karena itu kita sebagai seorang perempuan hendaknya lebih berhati-hati, karena perempuan ini terkadang kalau sudah terlanjur cinta, terlanjur buta, kita tidak rasional, tidak melihat secara objektif apakah laki-laki tersebut serius atau tidak, akan bertanggung jawab atau tidak, karena sudah terlanjur cinta. Makanya kenapa oleh fikih dikatakan bahwa perempuan itu boleh kok dipaksa dengan beberapa syarat tadi, tapi kalau laki-laki ini kan sebagai penanggung jawab. Tetapi bagaimanapun juga jika seorang laki-laki atau perempuan menikah atas pilihan yang tidak direstui orang tua, itu bukan sebuah kedurhakaan, tetapi memang dianggap kurang birrul walidain. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kayak gitu banyak dalam kasus di kehidupan selain pernikahan. Ada orang yang dulunya kaya kemudian tiba-tiba miskin, ada orang yang jadi miskin tiba-tiba kaya, ada orang yang dulunya bodoh jadi pintar, ada orang yang biasa saja jadi bermanfaat, ada orang yang bermanfaat jadinya tidak dianggap lagi. Banyak sekali takdir yang tidak kita ketahui dalam pernikahan itu. Makanya makom kita adalah berusaha untuk selalu merawat keharmonisan dan merawat pernikahan itu. Harus kita sadari bahwa tidak ada jaminan ketika kita ini berbuat baik dan akan terus konstan kebaikan itu, maka kita harus terus mengupayakannya. Dalam artian ketika satu cara ini sudah tidak relevan, maka kita harus mengupayakan cara lain. Misalkan ketika dulu ketika dibuatkan kopi, suami penuh apresiasi, sekarang biasa saja misalkan, ya kita perlu untuk
memiliki variasi lain untuk membahagiakan dia, untuk misalkan memiliki pola komunikasi yang lebih baik. Jadi perlu diupayakan, dan juga perlu kesadaran yang tinggi bahwa apa yang terjadi itu adalah takdir Allah. Tetapi takdir Allah itu adalah sesuatu yang bisa berubah jika kita ini bersungguh-sungguh berdoa kepadanya, bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Rahman dan juga Maha Rahim, akan dikabulkan doa-doa kita. Jadi perlu sekali kita ini yang namanya terus belajar menerima, karena penerimaan itu juga proses. Kita juga perlu sekali yang namanya untuk belajar terus berkomunikasi, belajar terus menghargai, belajar terus mengasah cinta kasih antara suami dan istri. Caranya kita harus kreatif, misalkan mencari waktu berdua, misalkan ngobrol. Kan yang sekarang itu ada yang namanya love language ya, ada 5 love language atau bahasa cinta. Bahasa cinta seseorang yang pertama ada kalanya dengan quality time, jadi menghabiskan waktu berdua dengan ngobrol atau dengan melakukan sesuatu yang di situ membuat kita ini lebih rileks, lebih senang, lebih merasa bahagia. Kemudian bisa juga dengan yang namanya mengatakan kata-kata positif, dalam artian memuji dengan spesifik, misalkan aku senang ketika kamu melakukan hal itu untuk saya. Oh, kamu sekarang semakin baik ya, kamu berbeda dengan dulu, kamu sekarang lebih dewasa. Itu kata-kata yang positif. Kemudian yang namanya ada yang namanya memberikan hadiah. Hadiah tidak harus selalu mahal, tapi di situ yang penting berkesan dan diberikan dengan tulus. Kemudian juga ada yang namanya word of affirmation, apa ya, yang keempat dan kelima itu saya lupa, tapi yang penting adalah itu sebagai bentuk kreativitas kita, kreatif kita untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Bisa dipahami ya? Penting sekali memupuk rasa cinta dan penting sekali mengupayakannya. Makanya waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah itu akan memberikan cinta dan kasih, mawaddah warahmah, di hati orang-orang yang mengupayakan pernikahannya supaya sakinah, ketenangan. Makanya meskipun cita-citanya itu adalah cinta kasih, tetapi bukan berarti kebahagiaan itu menjadi tujuan. Meskipun tadi dengan cinta kasih kita bahagia, tetapi kebahagiaan itu bukan tujuan, karena bahagia itu macam-macam ya. Bisa dapat coklat, kadang kita bahagia. Kalau kita menuntut terus-terus kebahagiaan dalam pernikahan tanpa menyadari bahwa hal tersebut itu tidak realistis, maka kita akan cenderung kecewa. Meskipun cinta kasih itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi maksud daripada cinta kasih yang diharapkan itu adalah sakinah, ketenangan. Tenang itu sebetulnya kebahagiaan yang paling puncak, betul atau tidak? Kalau misalnya kita melihat kebahagiaan itu sebagai hal-hal yang di situ sementara, hal-hal yang fana, diberi ataupun dikasih ini, dikasih itu, kita bahagia, maka ketika tidak diberi, maka kita tidak bahagia. Tapi ketika kita menyadari bahwa puncak daripada kebahagiaan itu ketenangan, maka sebetulnya pernikahan itu akan mudah dijalani ketika kita terus mengupayakan yang penting menenangkan daripada kedua belah pihak. Bisa difahami ya? Karena yang dicari bagaimanapun juga itu ketenangan hati. Kebahagiaan itu seperti perasaan, bisa datang dan pergi, tapi ketenangan itu menetap, seperti halnya rumah. Ketika kita tenang dengan seseorang, maka kita seperti halnya pulang ke rumah. Seberapa melelahkannya dunia ini menguji kita, tapi kita punya seseorang yang buat kita tenang di rumah, maka hal itu cukup bisa membuat kita merasa cukup. Bisa difahami dan disebut siap untuk menikah. Jadi fase orang itu berbeda-beda. Ada kalanya dia siap meskipun masih muda, ada kalanya dia tidak merasa siap meskipun di umurnya yang sudah sekian. Dan hal itu tidak salah dan tidak ada standar daripada umur seseorang untuk menikah. Jika kita kembali kepada syariat, kita tahu Sayyidah Khadijah menikah di usia 40 tahun dengan Nabi. Kita tahu Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah di usia 9 tahun. Jadi standar usia itu tidak ada. Tapi di budaya kita kan ada ya, kalau kau sudah kepala 3 tidak nikah-nikah pasti ditanya kanan kiri, ditanya tetangga. Padahal secara syariat standar kesiapan menikah itu bukan berdasarkan daripada sejajar angka ataupun usia, tetapi memang
bagaimana seseorang tersebut betul-betul merasa dirinya siap. Meskipun juga kesiapan 100% itu tidak mungkin, karena kesiapan 100% artinya jaminan kan, jaminan keberhasilan pernikahan 100%. Itu tidak ada. Tapi paling tidak seorang wanita ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah selesai secara pendidikan, dia selesai secara emosional, dia sudah mampu mengelola emosinya dengan baik, tidak meledak-ledak, tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menyalahkan keadaan, mampu bertanggung jawab dan mampu mengambil keputusan, mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dia ambil. Dalam artian dia ini seseorang yang konten. Dalam maksud konten itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tingkah lakunya. Jadi ketika perempuan ini sudah sampai pada fase itu, kemungkinan besar dia mampu menjalani pernikahan dengan baik pula. Ciri-cirinya bagaimana? Dia ini mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dia mampu hidup dengan mandiri. Dalam artian mandiri itu bukan harus secara finansial ya, tapi secara emosional. Dia tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Dia mampu untuk memiliki kemandirian emosinya sendiri. Dia bisa mengatasi rasa kecewanya dengan baik. Kalaupun dia butuh menyalurkan emosi, dia akan menyalurkan emosi dengan sehat, dengan berbicara yang baik, tidak dengan marah-marah ataupun menyakiti orang lain. Kemudian juga memang dia ini sudah mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam artian misalkan seorang perempuan ini bisa menyadari, wah saya orang yang seperti ini, jadi saya butuh pasangan yang seperti ini. Seperti contoh mungkin saya pribadi ketika menikah dan ketika suami saya datang, sebelum menikah itu saya mengajukan beberapa syarat, karena saya merasa bahwa saya ini perempuan yang sedikit berbeda. Mungkin saya sering keluar dan saya sering diundang. Kemudian apakah jenengan masalah dengan hal itu gitu. Saya menanyakan hal tersebut kepada calon suami saya waktu itu, dan ternyata beliau tidak masalah. Jadi memang harus dikompromikan di awal menurut saya, karena itu hal prinsip. Nanti ketika tidak dibicarakan dan ternyata dalam pernikahan kok dilarang, wah saya tidak bisa bermanfaat lagi, nanti gimana gitu. Padahal saya ingin sekali dulu meneruskan pesan daripada orang tua saya, bahwa orang tua saya itu sangat suka sekali ketika memiliki anak yang bermanfaat. Jadi ketika nanti saya menikah, saya berharap saya bisa tetap melanjutkan apa yang menjadi cita-cita orang tua. Lah, itu kan merupakan sesuatu yang memang sudah dirumuskan oleh seorang perempuan. Oh, berarti saya butuh ini dalam hidup nih. Saya butuh tetap menjadi seperti ini. Kira-kira orang yang akan menjadi suami saya bisa nggak menerima hal itu? Ini harus dikomunikasikan, dan perempuan tuh harus bisa menemukan itu dulu. Kadang perempuan kan nggak tahu apa yang mau dilakukan dalam hidupnya. Maunya rebahan, nyekor HP, tiba-tiba pangeran berkuda putih datang. Kemudian aku mencintaimu pada suatu hari hingga kita bahagia selama-lamanya. Biasanya begitu. Tapi kita perlu bangun, kita bukan perinces ya, kita harus mengusahakan hidup kita dengan belajar, mencari ilmu, kemudian mencoba bermanfaat dan mencoba merumuskan kebutuhan-kebutuhan diri yang prinsip. Jadi ada yang namanya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Yang penting secara prinsip ini bisa diterima dan cocok, bisa masuk, bisa dikompromikan, yang lain nanti bisa menyusul, karena tidak ada orang yang cocok 100%. Paling tidak hal prinsip ini bisa dikomunikasikan dan dikompromikan. Kemudian setelah itu perempuan harus ketika perempuan ini memiliki penerimaan yang baik, dan tapi dia juga memiliki daya juang yang baik juga. Dia menerima apa yang ada di dalam dirinya, dan dia juga mampu menerima apa yang ditawarkan oleh pasangannya, tetapi mampu juga berkomitmen untuk saling memiliki peningkatan-peningkatan dalam hidup. Bisa dipahami ya? Jadi harus butuh yang namanya keseimbangan. Banyak sekali titik ekstrim di dalam hidup ini. Misalkan ekstrim nih, wah saya mau jadi wanita independen, saya tidak mau terganggu dengan tugas domestik, hanya saya mau child free, seperti yang sedang rame itu titik ekstrim. Nah, kita harus ada yang namanya sikap moderat, karena prinsip moderat itu juga diajarkan dalam Al-Quran.
Dalam Al-Quran tazyin, berhias itu diperbolehkan, tetapi jangan yang namanya israf atau berlebih-lebihan. Kita boleh makan, tapi yang bojo berlebih-lebihan karena akan mendatangkan penyakit, ya kan? Semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, tapi semua yang berkekurangan itu juga tidak baik. Jadi butuh yang namanya keseimbangan tengah-tengah dan sikap yang moderat. Jadi ketika misalkan merasa bahwa punya anak itu repot, bukan berarti tidak mau punya anak, tapi mempersiapkan diri kapan kira-kiranya saya siap untuk punya anak. Dan butuh keberanian bagi perempuan untuk memiliki prinsip dan juga memiliki nilai sendiri, karena kita kadang sering terdistraksi oleh sekitar kita, oleh omongan-omongan tetangga, tetapi kita harus menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa diintervensi di dalam hidup saya. Misalkan menikah, karena menikah itu adalah hak prerogatif seseorang dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Jadi memang harus dirinya ini memiliki keberanian untuk mempersiapkan diri. Dalam artian mungkin akan banyak komen dari sana sini, tetapi itu bagian daripada resiko. Ini contoh daripada seorang perempuan yang mampu mengambil langkah dan bertanggung jawab atas langkah yang dia ambil, termasuk daripada menghadapi omongan-omongan tetangga. Mungkin kurang lebih begitu. Adalah niki ijazah yang diberikan oleh guru saya, membaca surat Al-Fatihah 3 kali setiap jam 12 malam ditujukan untuk calon suami supaya dilembutkan hatinya. Dalam artian kita memberikan hadiah Fatihah untuk orang yang akan menjadi suami kita nanti. Kemudian yang kedua adalah perbanyak membaca sholawat, karena orang yang membaca sholawat itu hatinya akan mudah sekali untuk bahagia, akan yang namanya ayem, paham nggih? Akan tentram, karena sholawat itu dingin. Kalau zikir niku panas ibaratnya, bukan panas bagaimana, tetapi zikir itu kan langsung koneksinya kepada Allah, tapi sholawat itu lewat perantara. Makanya sholawat itu meskipun dengan riya, meskipun untuk pamer, itu tetap mendapatkan pahala. Tetapi kalau ibadah-ibadah yang lain kok niatnya ini sudah buruk, maka dia pahalanya gugur, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya udah jelek, meskipun yang dilakukan ini baik, maka hal tersebut sesuai niatnya, bisa difahami ya. Tetapi kalau sholawat itu mau niatnya riya dan lain-lain, tetap mendapatkan pahala. Kemudian terus berdoa kepada Allah setiap habis sholat bahwa ingin dilembutkan hatinya, kemudian ingin mendapatkan suami yang juga bisa menghargai perempuan. Jadi memang kita harus terus berdoa sebagai seorang perempuan supaya mendapatkan laki-laki yang bisa memuliakan wanita. Kurang lebih itu amalan-amalannya. Yang lainnya yang penting kita harus terus yang namanya upgrade diri kita. Upgrade diri kita dalam segala hal, ilmu, penampilan pun kita juga harus memperhatikannya. Bukan berarti saya pokoknya jadi perempuan yang berpendidikan aja, saya tidak memikirkan yang lain. Kita harus merawat diri kita. Kita harus memiliki tanggung jawab untuk merawat diri, karena memang itulah yang disyariatkan oleh agama, bahwa sesungguhnya tazyin atau berhias itu dilegalkan dalam syariat supaya untuk menjadi syiar. Ternyata orang Islam itu rapi-rapi loh, ternyata orang Islam itu baik loh, ternyata orang Islam itu luar biasa menjaga kebersihan. Itu bisa menjadi syiar. Dan perempuan ini ketika menjaga dirinya adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan batasan-batasan yang di situ sesuai dengan uraf. Karena al-adat muhakamah, jadi tidak terlalu berlebihan. Tetap yang namanya merawat diri, yang namanya memperbarui skill ya, dalam artian kita terus bersedia untuk mempelajari hal-hal baru, mempelajari skill baru, membanyak membaca, kemudian juga memperhatikan penampilan yang di situ bukan berarti sampai terus dandan terus, bukan ya, sampai berlebihan enggak. Tapi yang penting di situ selayaknya bagaimana seseorang mampu menjaga dirinya dengan baik, berpakaian yang sopan, berpakaian yang baik. Bisa difahami ya? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.